Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai mata pelajaran mapel animasi 3 dimensi kelas 11. Hari ini kabarnya baik-baik saja kan ya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan semoga segera kita bisa bertatap muka untuk menjalani kegiatan pembelajaran di sekolah. Semoga pandemi ini cepat hilang sehingga kita tidak lagi khawatir tentang kondisi kita, segera diberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pembelajaran. Anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang memahami tool dan menu pada aplikasi animasi 3 dimensi. Tapi sebelumnya kita akan bahas tentang pengenalan dasar animasi 3 dimensi dulu. Apa sih 3 dimensi itu dan definisinya seperti apa, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Oke. Sebelum kita membahas tentang animasi 3 dimensi, maka terlebih dahulu kita melihat dulu tentang sebuah video saya siapkan video mana ya kemarin, ini video tentang animasi 3 dimensi. Yang namanya prestasi ya, apalagi dalam skala internasional, tentunya menjadi salah satu cara untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke, seperti halnya para animator asal Indonesia yang mengukir nama Indonesia bukan dengan memenangkan lomba atau menjadi juara, tetapi menjadi orang-orang di balik sejumlah film animasi besar dunia. Dan berikut adalah 5 animator asal Indonesia yang mendunia. Untuk Anda penggemar film animasi pasti tidak menyangka kalau ternyata film yang selama ini Anda tonton ternyata buatan anak muda Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa animator tanah air tidak kalah dari para animator yang ada di luar negeri. Dan inilah animator Indonesia yang mendunia. Siapa yang tidak pernah nonton film animasi asal Malaysia ini? Ya, Upin Ipin. Nah, tahukah kamu salah satu animator yang berperan dalam animasi ini adalah Marsha Cikita Fauzi atau yang biasa dipanggil Kiki, yang juga merupakan putri bungsu dari pasangan Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Kiki menyelesaikan kuliahnya pada School of Animation di Malaysia Multimedia University Malaysia. Saat ini, Kiki kembali ke Indonesia untuk membuat perusahaan animasinya sendiri. Perempuan lulusan Academy of Art University San Francisco ini memang menjadi penggemar tokoh komik Tintin dan akhirnya ikut terlibat dalam pembuatan film animasi The Adventure of Tintin, Secret of the Unicorn. Saat ini, Rini yang memulai karir animasinya sejak tahun 2005 ini sedang fokus dengan animasi pada film The Hobbit. Selanjutnya ada Chris Setiawan Lee atau yang biasa dipanggil Chris ini merupakan mahasiswa lulusan ITB yang mendapatkan beasiswa Fulbright di Savannah College of Art and Design di Amerika Serikat. Chris menjadi salah satu animator di beberapa film sukses seperti Transformers 3, G.I. Joe, dan Spider-Man. Lulusan dari Universitas Tarumanegara ini mempunyai kecerdasan mengolah efek film. Melalui kemampuannya inilah Andre Surya bisa bergabung dan terlibat dalam beberapa film besar seperti Star Trek, Terminator Salvation, Indiana Jones, Iron Man, sampai Transformer. So, siapa bilang anak muda Indonesia tidak bisa bersaing di dunia internasional? Oke, itu tadi 5 animator asal Indonesia yang sangat mendunia, dan ini juga menjadi kado tersendiri untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Oke, itu beberapa animator Indonesia yang terkenal di mancanegara ya. Semoga kalian juga bisa seperti itu, dengan belajar yang sungguh-sungguh
nanti paling tidak kalian bisa berkarya lebih bagus, lebih baik, sehingga bisa mengharumkan nama bangsa kita sendiri. Oke, selanjutnya materi tentang pengenalan animasi 3 dimensi. Tujuannya nanti kalian dapat mendiskusikan dengan teman-teman kalian tentang apa sih 3 dimensi itu. Kemudian nanti selanjutnya kita juga akan memahami menu dan tool pada aplikasi yang kita pakai sekarang untuk membuat animasi 3 dimensi. Oke, selanjutnya apa sih animasi 3 dimensi itu? Ya, animasi 3 dimensi adalah satu objek animasi yang menggunakan ruang 3 dimensi, di mana ruang itu ada 3. Kalau dalam animasi 2D 2 dimensi itu cukup, kalau di sini ada lebar, ada tinggi. Itu untuk 2 dimensi. Seperti layar yang kita lihat sekarang kan 2 dimensi, yaitu lebar, tinggi. Sedangkan di 3 dimensi itu ada 3 aksis ya. Seperti yang kita lihat di sini di Maya ini ada aksis, jadi lebar, ada tinggi, ada kedalaman. Kalau di ini kita bisa lihat ada tiga aplikasi yang dia berbeda aksisnya. Aksis itu arahnya. Kalau di Maya itu lebarnya X, tingginya dengan Y, dan kedalaman dengan Z. Kemudian di Cinema 4D ya, Cinema 4D itu lebar hampir sama, cuma arahnya yang berbeda. Ini jadi arahnya berbeda. Kalau di Blender terbalik, ketinggian dengan Z, lebarnya X, kedalamannya adalah Y. Nah, dari objek animasi di sini kita putar, kita gerakkan sesuai dengan ruang-ruang ruang 3 dimensi yang seperti seolah-olah dalam kehidupan nyata. Ini adalah pengertian dari animasi 3 dimensi. Kemudian aplikasi apa saja yang dipakai dalam 3 dimensi. Nah, ada beberapa aplikasi yang mungkin terkenal ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis atau open source ya. Yang berbayar contohnya ini ada 3ds Studio Max dan ada Autodesk Maya. Autodesk itu membuat beberapa macam aplikasi ya. 3ds Max biasanya digunakan untuk arsitektur, kemudian untuk animasi sendiri biasanya menggunakan Autodesk Maya. Enggak ada untuk iklan ya, biasanya kita pakai Cinema 4D atau Lightwave. Kemudian ada untuk game ini ada apa namanya Poser 3D. Yang open source banyak sekali. Biasanya yang paling sering dipakai itu adalah Blender, karena toolnya sudah hampir mendekati toolnya di Maya dan fiturnya juga sangat lengkap. Oke. Tahap pembuatan animasi seperti apa sih? Mungkin kita bisa melihat video berikut ini, tahap pembuatan animasi. Nah, ini tahap pertama untuk pembuatan animasi itu ada tahap modeling. Jadi modeling itu pembuatan objek animasi yang akan kita pakai untuk animasi.
Oke, itu proses-proses dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Oke, selanjutnya, nah tadi kita sudah mengenal beberapa tahapan dalam animasi 3 dimensi ya. Nah, tadi ada tahapan modeling. Nah, 3D modeling itu apa sih ya? Jadi 3D modeling dalam animasi itu adalah tahap atau proses untuk menciptakan, ini saya ganti warnanya biar agak kelihatan. Oke. Bentar. Oke. Ya. Jadi model adalah tahap proses untuk menciptakan sebuah objek 3 dimensi yang ingin kita tuangkan dalam bentuk visual nyata, baik secara bentuknya, tekstur atau ukurannya. Sehingga nanti yang kita tampilkan seperti contoh, kita bisa lihat di sini ada modeling mobil ya. Modeling mobil, dan di sini ada modeling karakter untuk game maupun untuk film. Ini ada modeling arsitektur. Ini adalah proses pembuatan objek-objek, ini namanya modeling. Nah, di tahapan modeling itu sendiri banyak step-stepnya, banyak juga apa ya istilahnya, cara alat tekniknya. Nah, maaf ya, ini tiba-tiba berubah semuanya. Oke. Ada beberapa teknik modeling yang biasa dipakai dalam pembuatannya. Ada namanya polygonal modeling. Poligonal itu membuat poligon dari banyak vertis atau titik-titik dan disambungkan satu persatu menjadi sebuah objek. Ada curve modeling. Curve itu membuat objek dan membuat kurva, kemudian diberikan perintah tertentu akhirnya menjadi sebuah objek. Ada namanya digital sculpting. Sculpting itu kalau kita melihat orang memahat seperti patung, nah itu dalam digital namanya sculpting. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat. Nah, ini adalah polygonal modeling. Jadi kita bisa lihat ada kotak-kotak, objek kotak-kotak yang disatukan jadi beberapa objek dan membentuk sebuah objek baru ya. Jadi ini contoh sini ada 400 poligon, itu artinya ada 400 objek kotak yang tergabung dari satu. Ini lebih simpel lagi, ada 180 poligon. Kemudian ini ada yang lebih halus, namanya subdivide. Subdivide itu pola untuk menghaluskan objek poligon menjadi lebih halus lagi dengan membagi beberapa poligon ke dalam lebih banyak poligon lagi, sehingga akan dapatkan bentuk yang lebih halus. Ini ada namanya post modeling. Jadi kalau membuat vas yang bentuk objeknya secara perputaran 360 derajat sama, itu bisa menggunakan bentuk kurva seperti ini. Jadi kita gambar kurvanya, kemudian kita nambahkan perintah namanya latte, maka secara otomatis sistem akan membuat objek bentuknya seperti ini. Ini namanya post modeling. Kemudian yang ketiga, ini ada namanya sculpting. Nah, kita akan lihat sculpting itu seperti apa sih. Sculpting itu mematung ya, mematung, sculpt. Nah, proses sculpting dalam animasi 3 dimensi seperti ini contohnya.
gitu ya, tadi dari objek bulat kemudian bisa jadi objek yang berbentuk seperti wajah seperti ini kan namanya proses sculpting. Nah, setiap sistem baik poligonal, curve, dan digital sculpting itu mempunyai fungsi yang masing-masing, dan semuanya mungkin akan digunakan nanti ketika kita membuat animasi 3 dimensi yang mungkin lebih detail. Masing-masing punya fungsi tersendiri. Dan yang berikutnya adalah texturing. Texturing itu apa sih? Texturing itu adalah proses memberikan warna atau material tekstur pada objek tertentu yang nanti digunakan untuk animasi 3 dimensi. Contoh misalnya di sini ada pembuatan di objek modelingnya, ini di sini ada objek pohon ya. Kalau bentuk aslinya seperti dengan batu, bentuk batu seperti ini ya. Setelah diwarnai maka menjadi indah seperti ini. Dan tekstur itu juga terkait dengan rupa bahan. Contoh misalkan kalau di sini ada tekstur kasar, ada tekstur halus, itu bisa kita buat di animasi 3 dimensi. Bentuk batu yang kasar seperti apa, dan bentuk kayu yang kasar seperti apa, daun yang halus seperti apa, ini semuanya ada di sini. Kemudian setelah proses texturing, maka proses selanjutnya adalah rigging. Atasnya. Rigging itu sendiri apa sih? Rig itu adalah proses pembuatan tulang. Jadi kalau kita sudah punya objek seperti ini, maka harus diberikan tulang supaya bisa digerakkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, proses penulangan yang ada dalam animasi 3D itu yang kita sebut sebagai rigging, menggunakan banyak tulang. Dari jenis-jenis tulang ini, jadi kalau misalnya ini ada tulang tangan ya, tulang tangan di sini untuk menggerakkan tangan, tulang jari. Nah, tiap tulang-tulang ini disebut sebagai bone. Kemudian sistemnya itu namanya sistem rigging atau armatur. Nah, ini yang nanti kita gabungkan dengan objek 3 dimensinya, kemudian kita gerakkan sesuai dengan keinginan kita. Contoh proses animating mungkin bisa kita lihat di sini. Ini proses animating. Nah, ini proses animating, membuat animasi. Dan saya lihat masing-masing objek digerakkan dengan driver atau tulang tersendiri, sehingga bisa bergerak sesuai dengan keinginan. Seperti itu hasilnya. Oke ya, ini yang proses untuk rigging. Kemudian yang berikutnya kita animating ya, rigging atau ada animating. Proses seperti itu. Kemudian proses selanjutnya ini yang nggak kalah pentingnya dalam setiap pembuatan animasi 3D itu. Setelah scene-scene yang ada yang sudah tertata seperti ini, maka diperlukan lagi proses namanya lighting, pencahayaan. Nah, proses pencahayaan ini disebut sebagai lighting ya. Jadi dalam objek 3 dimensi itu sudah disediakan beberapa jenis lampu, seperti lampu matahari, lampu titik atau koin, omni, kemudian yang lain-lain, sehingga bisa membuat scene yang mungkin bisa terlihat lebih indah seperti ini. Jadi di sini juga nanti ada bayangan, ada kedalaman,
ada ambient dan lain-lain. Ini adalah proses lighting, pembuatan lighting atau cahaya. Kemudian berikutnya, nah setelah nanti selesai scene-nya, tahap berikutnya adalah pembuatan render. Render itu adalah proses untuk mengubah gambar yang sudah kita buat tadi, scene-nya dalam 3 dimensi, kemudian kita rubah ke dalam bentuk gambar animasi. Nah, prosesnya namanya render. Seperti ini misalkan prosesnya dalam 3 dimensi, file aslinya seperti ini, kemudian kita rubah dalam bentuk asli, bentuk 3 dimensi yang sudah jadi seperti ini. Jadi prosesnya memang sangat memakan memori yang besar, kemudian komputernya juga harus komputer yang mumpuni juga. Dan ini membuat, kalau misalkan kita melihat proses di transformer itu bisa dikerjakan kira-kira mungkin hampir 3 tahun dengan komputer sekelas komputer kita ya. Tapi kalian bisa lihat ini, di sini ada mesin namanya render farm. Jadi mesin yang digunakan di Pixar itu kira-kira seperti ini, ada ribuan komputer yang dijadikan dalam satu, sehingga proses rendernya menjadi lebih cepat. Nah, ini namanya render farm. Ini ada proses render. Nah, kemudian ya setelah selesai render, maka tahap berikutnya adalah namanya compositing. Compositing adalah proses digital dalam menggabungkan beberapa gambar. Jadi contoh misalkan ada objek 3 dimensi yang sudah dirender, kemudian digabungkan dengan backgroundnya, digabungkan dengan cahaya, dengan efek-efek yang lain, jadikan satu dalam rangkaian namanya rangkaian film. Nah, proses ini namanya compositing. Contoh compositing mungkin bisa kita lihat di sini, di dalam sini ya. Nah, ini proses compositing. Nah, kamu bisa lihat objeknya dari objek mobil biasa, kita tambahkan background, tambahkan efek. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadi sebuah scene animasi yang mungkin lebih menarik lagi. Itu adalah proses compositing ya, sehingga sekalian proses-proses ini nanti akan kita lalui bersama dalam proses pembuatan animasi 3 dimensi. Jadi nanti kita akan mulai satu persatu, dari mulai modeling, kemudian texturing, rigging, animating, lighting, sampai rendering, kemudian compositing. Ini akan kita lalui bersama. Jadi nanti akan terintegrasi jadi satu dalam beberapa urutan, sehingga kalian nanti akan bisa membuat sebuah animasi yang mungkin lebih indah dan karya-karya yang dapat dijual. Baik, setelah mempelajari ini, saya berharap kalian nanti bisa memahami dan menyerap ilmu yang saya berikan. Nah, tugas kalian untuk selanjutnya adalah ini. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, tugasnya kalian rangkum, kemudian kalian buat catatan menggunakan aplikasi dokumen di HP. Terserah mau pakai WPS, mau pakai apapun, terserah, nggak masalah. Kemudian setelah itu kalian kirimkan tugasnya melalui ber-WA, mampel animasi 3D dalam bentuk PDF atau file doc ya, file PDF atau file doc. Silahkan, nggak masalah. Nanti kita review bersama-sama dalam tahap pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Saya tunggu tugasnya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.